Halo untuk Anda semua dimanapun Anda berada, bersama dengan kami di program terbaru dari SBO Top. Kita akan membahas hiruk pikuk tentang sepak bola. Dan kali ini kita akan membawa tema yang luar biasa, big match antara peringkat teratas tak tergoyahkan, tak tergoncangkan Arsenal versus salah satu tim yang saya juga nggak tahu ya, bilangnya atas atau di bawah, lagi angin-anginan, yaitu Chelsea. Tapi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh partner saya di sini, ada Sanskuy. Halo semuanya, pastinya sangat senang sekali Bang Pen, kita berdua akan membawakan acara ini. Betul sekali. Dan kita nggak cuma berdua, Sanskuy ya. Kita di sini ditemani oleh entusias sepak bola legenda. Mas Sabto. Halo. Apa kabar semua? Baik, sehat Mas Sabto ya. Sanskuy sehat juga ya, sehat, kita ya. karena memang kita di sini butuh Mas Sabto ya. Karena Betul. kita berdua nggak tahu sebenarnya ini gimana. Sebenarnya kita tahu ya, tapi hasil-hasil dari pertandingan antara kedua tim ini sangat mengejutkan, terutama Arsenal. Betul sekali. Yang tanpa diduga-duga nih fans-fans ya dia yang di Goa nih keluar semua. Ya, dan kebetulan 10 tahun terakhir. lagi begini sekarang. Lagi begini. Dingin. Jadi emang Arsenal nih tim teratas, terpuncak, tak tergoyahkan sementara. Nah, betul. Masih sementara ya, masih sementara tak tergoyahkan. Nah, Mas Sabto, Ya. melihat dua tim ini akan segera bertanding, big match ini ya. Big Mas match Sabto pastinya. ya. Ngelihatnya gimana nih Mas Sabto? Dari sisi, kita mau bahas apa nih Sansku? Dari sisi Arsenal atau Chelsea dulu? Dari Arsenal dulu, karena kan memang lagi di puncak banget tadi yang Bang Pen bilang juga. Lagi di atas, lagi di atas. Kita angin-anginin dulu ya. Betul, karena kan abis ini kalah kan? Gak ada yang tahu, karena kan dia 10 tahun terakhir kalau saya lihat track record nih Mas Sabto ya. Kalau salah tolong dikasih tahu. Karena 10 tahun terakhir saya lihat tuh awal-awal musim. Bagusnya. Abis itu kayak pertengahan selanjutnya biasanya keok. Dan kemarin pun abis 5 menang 1 seri doang kan dari si Arsenalnya. Gimana Mas Sabto kalau ngeliat itu? Ya, Arsenal kan dari zamannya Arsene Wenger ya, Arsene Wenger. selalu berada di puncak, tapi setelah nanti kalau kita lihat Arsenal, kita lihat di Februari. Biasanya gitu. Februari biasa dia mulai nyungsep tuh. Karena kan biasanya mereka mas startnya bagus gitu. Cuman paruh kedua musimnya biasa mereka agak mulai turun tuh. Mulai kehabisan bensin lah, pemain pada mulai cedera. Mulai banyak gol nggak datang, akhirnya mereka turun terus. Dan ini menjadi ujian juga. Kan Arteta ini tahun keempat ya. Dari tahun pertama emang dia mencoba untuk mengubah gaya main Arsenal. Kita tahu dia ya banyak belajar dari Pep lah. Gaya mainnya kan sebetulnya juga mirip-mirip kan. Gaya mainnya possession football, operan-operan pendek. Terus dengan pemain-pemain yang sekarang sudah mulai klop nih pemain-pemainnya nih. Kan kemarin-kemarin dia coba implementasi ini, cuman kalau materinya nggak bisa ngikutin itu, dia nggak bisa dapat. Dan itu udah kebukti 3 tahun pertama pemain-pemainnya tuh nggak semua bisa ngikutin apa yang dia mau. Akhirnya masuk Zinchenko, Saliba di belakang, Gabriel Jesus di depan. Itu akhirnya yang betul-betul bisa klop dengan apa yang dimauin sama Arteta. Kan banyak kan bilang Arteta out. Ya, Tuh hashtag di Twitter rame tuh. ya. Saya juga ikutan tuh soalnya. Saya ikutan aja pokoknya yang bikin klub lain kacau lah selain Liverpool gitu. Ikutan juga? Ya enggak, jangan dong. Saya Kita Lagi rame sekarang kan? Kita olein ya waktu ya itu. oleh Bisa aja. Giliran olein. Oke, biar lucu terus kan. Tadi udah ngomongin Arsenal nih, Mas Sabto. Sekarang kita ngomongin ke Chelsea. Dengan adanya, kita kan tahu ya, klubnya kan baru dijual ya. Karena permasalahan yang ada di luar itu, apakah sangat mempengaruhi sih Mas Sabto kalau Mas Sabto lihat nih? Ya pengaruh dari mungkin dari Manajemen awal kali ya. Di ya. awal ketika manajemen berubah, ketika yang biasa akuisisi pemain juga pindah, Marina Granovskaya kan cabut. Akhirnya kan pemain-pemain yang diminta datang banyak yang nggak datang tuh. Cancel. Banyak yang orang-orang katakan, wah udah deket Chelsea nih, udah hampir ke Chelsea nih, tapi semuanya bisa dibilang gagal gitu kan. Makanya kenapa orang bilang, wah di balik itu yang negosiatornya udah nggak ada nih, makanya pemain-pemain Chelsea yang tadinya mau datang akhirnya pada nggak jadi datang ke Chelsea. Jadi mungkin ada dari sisi orang di balik Chelsea sekarang siapa nih, dulu Abramovich, sekarang Todd Bowley yang betul-betul nggak ngerti sepak bola, orangnya bilangnya seperti itu. Cuman akhirnya setelah Tuchel diganti, Graham Potter masuk, dia juga mencoba untuk mengubah Chelsea juga nih. Kita ngeliat dari sisi permainan kan juga berubah banget ya. Betul. Formasi juga berubah banget. Segala macam formasi dia coba lah, dari 3-4-3 Tuchel yang 2 tahun dia pakai terus. Dia coba diganti dengan 3-5-2, dia ganti dengan 3-4-2-1. Pokoknya segala macam formasi coba dia ubah. Hasilnya kan cukup bagus juga tuh. Chelsea sempat nggak kalah-kalah juga kan. 8 pertandingan nggak mengalami kekalahan. Akhirnya kalah juga di pekan terakhir. Apa yang coba dia ubah dari Chelsea mulai mendatangkan hasil, cuman memang belum konsisten. Jadi kita masih melihat satu pelatih yang udah 4 musim Arteta, sementara
Potter Baru. bisa dikatakan baru, tapi apa yang dia bawa juga cukup dibuat orang angkat topi juga gitu, karena dia bisa mengubah Chelsea tampilnya lebih atraktif, hasilnya juga lumayan memuaskan, walaupun ya di klasmen sih belum naik juga sih. Nah tadi pas Mas Sabto ngomongin masalah formasi ya, Ya. Sansku ya. Kita tahu kedua tim ini suka gonta-ganti formasi. Ya, betul. Kita lihat misalnya di sebelumnya Arsenal suka main 4-3-3, sekarang jadi 2-3-5, Mas Sabto. Di Chelsea juga kadang-kadang terakhir 3-5-2, ganti Tiga back, lagi kadang 3-4-2-1, Iya, iya. ganti 3-4-3, lama-lama ganti pelatih dia. Ya, itu benar. Walaupun baru kan Potter kan. Iya, makanya ganti terus nih. Nah, untuk kedua big match ini, Mas Sabto, Ya. kedua tim ini di big match ini, akankah mereka menggunakan formasi yang sama dengan terakhir mereka main, atau mungkin ada strategi baru yang dilakukan oleh Arteta dan juga pelatih barunya Chelsea? Kalau Arteta berkaca pada pertandingan semalam juga ya, Yes. ketika dia main di Liga Eropa, komposisinya 4-3-3. Ya memang nggak terlalu ngejel, karena lagi-lagi Arteta ataupun Potter, khususnya Arteta ya, ketika pemainnya itu tidak bisa tampil optimal Ya. di pertandingan itu, dia skemanya nggak jalan tuh. Iya. Beda banget tuh ketika Odegaard nggak main, ketika Granit Xhaka nggak main, Jesus lagi menurun juga. Jesus juga lagi turun juga. Itu dia nggak bisa tampil optimal. Cuman kalau dari komposisi gue yakin dia akan tetap main dengan formasi 4-3-3. 4-3-3, Walaupun mungkin agak sedikit bikin menantang ya dalam tanda kutip, karena banyak yang cedera juga kan. Betul, Arsenal kan. banyak. Kemarin Tomiyasu baru masuk nggak lama, 15 menit kalau nggak salah. backnya dia ya. Iya, ngalamin cedera juga. Saka juga Naik turun. dikirain bakal cedera, ternyata kemarin main juga Yes. di Liga Eropa. Jadi Saka kayaknya masih bisa dimainin gitu. Cuman komposisi di lini belakang juga mungkin agak sedikit berubah tuh ya. Apakah Tierney, apakah Zinchenko yang dimainin, Ben White, ternyata kayaknya Tomiyasu nggak bisa bermain, makanya Ben White yang balik. Jadi komposisi dari Arsenal gue tetap yakin 4-3-3. 4-3-3. Sementara dari Chelsea nih yang agak Sterling sempet main di wing Iya, di back wing loh. back. Iya, Gimana tuh, Mas Sabto? berapa kali sebenarnya. Itu masalahnya bekas pemain saya. Dari Bagus Liverpool, juga lagi mainnya dia. bagus. Gitu tiba-tiba jadi wingback gimana Iya, ceritanya tuh? banyak pandit di luar juga mempertanyakan ya, kok komposisi pemain pilihannya kok Iya. mengejutkan gitu. Kalau komposisinya 3-5-2 nggak masalah lah. Cuman siapa yang ditaruh di posisi Positioningnya Iya, ya. di posisi 5 itu. Sterling ditaruh di kiri, si Pulisic ditaruh di kanan. Iya. Sementara ketika lo bertahan, kan dua pemain ini nggak bisa bertahan. Iya. Betul. Nah, itu yang jadi masalah dari Chelsea. Sementara ketika dimainin dulu Marcos Alonso, terus sementara di kanan Azpilicueta mungkin, itu kan naluri bertahannya masih ada gitu. dan nyerangnya juga masih bisa. Menyerangnya bisa, naluri bertahannya bagus. Ketika 3 back ini nggak ke-expose kan, ketika mereka mendapat serangan, mereka bantu gitu. Nah, sementara ketika Sterling yang main sama si Pulisic, dari offense mereka bagus, tapi dari Defense-nya defense itu yang hancur. menjadi masalah. Itu yang akan menjadi pertanyaan, siapa yang akan turun di komposisi kalau mereka main 3-5-2. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih aman dengan 3-4-3 sih. Amannya 3-4-3. Lebih aman dengan 3-4-3. Sterling main di wing depan, Di depan, di Oke. komposisi 3 depannya Sterling tetap ada di sisi kiri. di sisi kiri. Walaupun kalau dilihat terakhir gue nonton Chelsea itu waktu lawan MU. Waktu mereka 3 back dari awal, diobok-obok sama MU. Iya. Tapi giliran udah 4 back, jadi bisa Bisa rapi lagi. Iya. Iya. Bisa nantang juga waktu itu. Itu hasilnya apa, Sanskui? Hasilnya waktu itu imbang kebetulan. Imbang ya? Iya, Oh. satu sama betul. Bagus lah, Ya. baik. Ya itu saya agak kesel juga sih sama Tomine sih. Pakai penalti di situ kan. Iya, iya. Kalau nggak penalti menang itu. Dorong apa nggak dorong sih dia gitu ya? Iya, Sempat rame juga ya. dirangkul gitu. Cuma Mas Sabto, kalau dilihat dari pemain-pemainnya Chelsea, ini kan ada mantan pemainnya Arsenal. Soalnya kalau kata orang-orang nih ya, makan ketan pakai ikan asin. Cakep. Yang namanya mantan suka nyakitin. Nah, Itu. Aubameyang nih mantan Arsenal dan dia keluar dari Arsenal kan nggak baik-baik istilahnya. Itu dia. Maka akan ada motivasi khusus nih dari Aubameyang. Atau nanti dia pas masuk lapangan gini-gini kan. Soalnya waktu terakhir Arteta. gua inget banget nonton MU. Waktu itu Welbeck keluar dari MU, masuk Arsenal. Main di Old Trafford, dia gol selebrasi dia. Iya. Sakit hati Selebrasi. saya itu. Oh. Nah, apakah akan kejadian juga kayak gitu? Karena kan jarang dimainin dulu pada Iya, zaman Iya, Arteta. makanya itu kan. yang bikin dia mau terakhir, keluar, makanya kan? dia cabut kan. Dia bilang Iya. masa-masa terakhir gua 6 bulan gua terakhir di Arsenal tuh dia ngaku nggak enak banget gitu. Benar. Dia merasa hubungannya sama Arteta tuh nggak bagus. Makanya dia cabut. Nah, Ke Barca sementara ya ke dulu ya. ke Barcelona dia ngaku ketika ngobrol sama Xavi, kok beda banget ini pelatih ya. Kok ini bisa ngerangkul gua, bisa kembali nyemangatin gua. Dan akhirnya dia bisa kembali ke performa seperti Yes, itu kan. Di yes. Barcelona kan dia tampil bagus banget. Benar. 2 gol di El Clasico itu Yes. kan bukan mudah gitu. Dia bisa bikin 2 gol. Terus datang ke Chelsea. Orang juga masih bertanya apakah dia cocok di Chelsea, apakah dia mau untuk mengkhianati Arsenal untuk datang ke Chelsea. Tapi ya namanya profesional ya main-main aja gitu kan. Main-main aja. Dan gue cukup
cukup impress juga sama performa dia, gimana akhirnya Potter dia menemukan sisi Xavi juga di Potter gitu. Dia bisa ngomong heart to heart, bisa ngomong enak lah, bisa curhat-curhatan lah, ngomongin bisnis, apa ya, nggak mungkin ya ngomongin bisnis ya. Mungkin dia mau buka kopi, mungkin Iya, bisa juga kayak gitu kan, yang penting klop dulu. Iya, klop dulu. Benar. Apa aja Iya, pokoknya dia udah bahasannya. makin menyatu, terus permainannya juga semakin enak gitu ya. Yes. Udah mulai nyaman untuk bermain, dan gue yakin kalau dia main di Arsenal pun 50-50 lah ya. Gue iya. ngelihat dia untuk bisa ngeledek Arteta pun ada kans ke arah sana. Cuman menghormati fans Arsenal sendiri. Sebenarnya dia nggak suka sama Arteta, cuman Masih sama fans respect. Arsenalnya ya, sama fans Arsenalnya dia nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya tadi Mas Sabto bilang kan, kita tahu kan Potter itu sebelumnya di Brighton ya, di Brighton gitu. Terus ya tim yang masih bilangnya apa, mediocre atau Iya, apa lah ya, iyalah. masih di papan tengah lah. Tiba-tiba dia masuk ke salah satu tim Big Six lah, atau Big Five gitu, Chelsea. Itu gimana tuh, Mas Sabto ngeliatnya? Kalau gue pribadi waktu itu gue sempet discuss DM-an sama Potter? Benar. Oh enggak? sama Coach Justin sih. Sebetulnya gue sempet Dan kebetulan Potternya pesulap kan? Bukan, Iya, Harry Harry. Potter. Itu Harry ya. Gue sempat berdebat juga sama dia gitu. Dia bilang nih pelatih cocok. Gue bilang kayaknya nggak bisa nih megang ruang ganti. Kayaknya gue masih mempertanyakan itu. Oh, ini beda nih antara Coach dan Mas Sabto nih. Sempat ya, gitu juga sama Justin gitu. Cuman begitu gue ngeliat beberapa pertandingan kesini, kok ini pelatih ternyata bagus juga Oke gitu. juga ya. Maksudnya dia bisa megang tim ini. Dia bisa membuat pemain-pemain kembali tersenyum gitu kan. Kalau kita lihat di beberapa pertandingan Chelsea kan Benar. kayaknya nunduk, Murung aja, murung kayaknya semua. tuh gaji nggak turun gitu. Iya kan? Tertekan banget kayaknya. Tertekan gitu. Apa UMR apa bagaimana gitu kan di sana. Gede juga sih sebenarnya. Cuman balik begitu sama Potter, mereka tuh bisa balik lagi mainnya oke lagi. Pemain-pemain yang tadinya nggak main bisa dipercaya lagi. Salah satunya Pulisic ya, Pulisic, bisa main betul. lagi. Pemain-pemain muda juga berapa kali dimainin. Dani Zakaria juga dicoba juga. Artinya nih pelatih mencoba untuk bisa betul-betul membalikan, dan dia bisa megang ruang ganti. Itu yang gue impress itu. Yes. Cuman untuk long term kan masih gue pertanyakan juga, masih peringkat 6 kan mereka Yeah. kan, belum bisa nyodok ke papan atas. Cuman dari start awal gue cukup impress dengan dia, dan apa yang bikin dia ternyata oke adalah manajemen dia lah. Yes. Dia punya gelar dari psikologi ya, maksudnya dia tahu juga pemain tuh bukan cuma pemain, tapi pemain tuh juga Secara personal manusia, juga, ya, juga manusia. Makanya gimana cara kita untuk diskusi sama mereka. Nah ternyata dia bisa untuk melakukan itu, Masuk dan ya. itu yang dia lakukan di Brighton. Brighton ketika dia masuk peringkat 17. Yes. Dia naik lagi peringkat 9. Akhirnya ada di papan tengah Iya, ke atas iya, gitu kan. tengah ke Maksudnya tim seperti Brighton gitu, dan ngalahin tim-tim Sama gede kayak MU juga. lah ya. Dan atas. dan juga Tipis-tipis sama MU. Brighton ini kan udah dibentuk-bentuk ngalahin Potter di Chelsea kan. Yang lain sih Brighton. Tapi kalau tadi Mas Sabto udah nyinggung sedikit Dani Zakaria, Iya. pemain yang baru debut kemarin di Iya. Champions League terus langsung Ngegolin. ngegolin. Terus juga langsung dipuji-puji sama Potter. Nih di pertandingan nanti apakah akan diturunkan juga, mengingat Iya. Kante kan juga masih nggak bisa main Iya, kan. iya. Ya ini gayanya orang publik sana ya, di Prancis juga bilang bahwa ini gabungan antara Patrick Vieira sama Paul Pogba gitu. Dari sisi ngototnya mirip Vieira gitu. Dari sisi determinasi untuk selalu ngejar bola kemana-mana tuh mirip Vieira gitu. Tapi dari sisi vision, dari sisi akurasi operannya, dari sisi gimana dia bisa ngeliat pemain-pemain yang lain yang bebas tuh mirip Pogba gitu. Jadi memang wajar ketika Potter suka nih sama pemain kayak gini. Ditambah lagi beberapa pemain yang gua sebutin tadi, yang pemain-pemain muda, Chukwueze juga, itu juga tipenya kan yang fighter-fighter ya. Ya. Tipe-tipe yang Kuat doyan untuk doyan bertarung fight. di lapangan. Nah, Potter tuh suka pemain-pemain yang kayak gitu gitu. Makanya kenapa Zakaria akhirnya dicoba dan dia ternyata ngebuktiin bisa Ya. mencetak gol. Jadi ya bukan nggak mungkin juga kalau dia nanti dimasukin, cuman mungkin bukan sebagai starter ya. Pengganti Masuk ya? sebagai pemain pengganti. Iya. Di menit 92 lah ya. Injury Ntar time nggak zone. dong. Sampai pemanasan itu. Ntar jalan ke pintu keluar. Waduh, nggak mau kayak pernah kenal tuh siapa tuh? Yang ngambek ya? Iya, ngambek ya. Gimana ngambek? Dodo. Nah, kalau kita ngomongin sekarang dua tim ini di luar IPL ya, Mas Sabto ya. Kita tahu Chelsea sekarang di UCL, walaupun terkeok-keok untuk masuk ke babak 16 besar. Tapi lolos juga akhirnya. Masuk Iya, juga. masuk juga. Daripada Anda nggak ada, Anda nggak bisa ngomong. Iya benar, itu Dan juga Europa League juga- masih playoff. Lolosnya playoff lagi. Untung masuk loh. Ya kan kebalik papan jalan kaki, pelan-pelan pasti. Oh, Oke. ide. Emang Cakep. nungguin Barca aja saya, jangan nungguin Iya. Barca aja di Terus playoff. kita tahu juga Arsenal di ini ya, Europa Europa League League, paling lawannya PSV ya, yang paling menggetarkan dada ya. Iya. Nah itu gimana ngeliatnya Mas Sabto? Kedua tim di luar IPL.
Kalau Arsenal mungkin bisa nurunin komposisi yang beda sama di Premier League. Kita lihat aja dari posisi kiper. Di Premier League-nya Ramsdale, tapi kalau di Europa League, Matt Turner yang dimainin. Oh, benar-benar ada rotasi Ada ya? rotasi. Back juga biasanya Saliba, tapi yang sering dimainin Rob Holding. Terus di tengah juga Odegaard sering diistirahatin. Ketika timnya nggak jalan, baru pemain-pemain itu dimasukin sebagai pemain cadangan. Akhirnya bisa balik lagi mainnya bagus, akhirnya bisa menang. Itu pattern dari Arteta bersama Arsenal di Europa League ya. Karena memang lawannya tadi memang cuman PSV yang bisa dibilang bagus. Sementara yang lainnya ya Oke lah ya, sementara masih bisa. di bawah mereka bisa ditanganin lah. Nah sementara kalau Chelsea kan nggak bisa melakukan itu. Betul. Mereka harus bisa fight, harus bisa memenangi pertandingan di setiap pertandingan gitu. Bahkan di pertandingan pertama mereka sempat kalah. Kan? Makanya Tuchel dipecat, kalah dari Dinamo Zagreb. Kasian nih si Tuchel ya. Kenapa jadi Artel? Kasian. Ya, jadi dia nggak bisa melakukan rotasi seperti yang dia inginkan atau mengistiratkan pemain. Dia harus tampil habis-habisan di setiap pertandingan. Mungkin itu yang membedakan Europa League sama Champions League ya, kualitas dari tim-timnya. Kita tahu Champions League sekarang tuh luar biasa ketatnya lah ya. Ketat, keras. 3 tim La Liga rontok gitu. La Liga rontok. Barcelona salah satunya Atletico, siapa sih yang ngira bakal rontok kalau Juve pun nih. Juve juga di Italia juga rontok juga. Jadi memang kualitas Champions League sekarang lo nggak bisa anggap enteng, nggak bisa anggap remeh. Semua tim bisa mengejutkan lah ya, walaupun ujung-ujungnya tim-tim besar menang. Cuman nggak semudah itu mereka bisa lolos. Jadi kalau dari sisi kebugaran pemain, Arsenal lebih bisa mengistirahatkan pemain ketika tampil di Europa League, sementara Chelsea ya mau nggak mau mereka harus tetap tampil all out di setiap pertandingan. Dari sisi cedera ya, Mas Sabto itu lebih banyak di Chelsea ya? Chelsea lagi parah banget Lagi sih kalau parah ya? masalah cedera. Kepa juga cedera kan? Iya. Kante dari awal ya. Iya, dari awal main cedera kunci. pernah dia. Main Padahal kunci. dia kan kuncinya Chelsea bisa dibilang di tengah kan. Betul. Hampir sempat dapat Ballon d'Or juga kan beberapa tahun lalu. Kalau Kante memang menjadi masalah Chelsea udah cukup lama ya, karena dia nggak bisa tampil tuh udah setengah musim lebih ya. Dia nggak bisa main. Dan kita tahu kalau ada Kante emang nggak ada Kante itu beda banget Chelsea gitu kan. Jauh. Jorginho juga nggak bisa main seluasa itu kalau nggak ada Kante, nggak ada yang bisa cover dia gitu. Ya cuman dalam beberapa pertandingan selalu coba diubah komposisinya. Ruben Loftus-Cheek juga dicoba dimainin di posisi itu. Kalau kita ngelihat si Chelsea ya, Kante, Reece James juga cedera juga, terakhir juga si Chilwell ya. Chilwell juga mengalami cedera. Jadi memang menuju Piala Dunia ini kita akan melihat banyak pemain cedera dan kebukti gitu. Kita kan udah sempat prediksi ya, ketika Piala Dunia ada di bulan November Desember, pemain-pemain lagi naik-naiknya, di liga pun lagi berat-beratnya, kemungkinan cedera itu amat mungkin terjadi. Makanya pemain ada beberapa yang mulai hati-hati mainnya, kelihatan sekali mereka tidak akan terlalu ngotot. Banyak yang protes juga ya, Mas Sabto ya, ke IPL maksudnya untuk jadwalnya dimundurin, saya baca tadi. Bahkan Piala IPL juga tetap dimainin gitu kan. Maksudnya kenapa nggak di scratch aja ya kalau kita tahu jadwalnya sepadat ini. Jadi kalau emang setiap 3 hari semua pemain harus tampil secara kontinu, emang mau nggak mau akan ada yang mengalami cedera gitu, karena intensitasnya kan begitu tinggi gitu. Jadi wajar ketika Chelsea mengalami itu, Arsenal tadi gue sebut juga, Tomiyasu kan itu pemain lumayan penting juga ya. Maksudnya dia bisa tampil di banyak posisi gitu, bisa tampil di bek kiri, bisa tampil di bek kanan, dan posisinya sebetulnya pemain nomor 6. Jadi memang dia diproyeksikan juga ketika Saka atau Partey tidak bisa bermain, dia akan main di posisi itu. Tapi kemarin mengalami cedera, jadi semua tim pusing ya mengalami cedera. Bahkan timnya Bang Pen juga cedera, banyak yang cedera karena memang intensitas ya yang begitu tinggi. Kalau timnya nggak sedalam let's say City lah, itu kan timnya kedalaman cadangan dia tuh bintang juga ya. Kedalaman squadnya kan luar biasa ya. Kalau kedalaman squad. Mungkin staff itu pelatihnya bisa main juga itu. Nah, itu dia benar. Bahkan Pep mau main juga bisa kan. Iya, itu nggak bisa dibilang. Seingat gua, ini Piala Dunia tinggal berapa hari lagi, MU masih ada sekitar 4 pertandingan, jadi berapa hari sekali tuh main terus gitu. 3 hari sekali sampai akhir tanggal 13 bahkan. Tanggal 13 IPL terakhir main, Piala Dunia Inggris pertama main tuh tanggal 21. Jadi selang 7 hari tuh mereka udah langsung main lagi dengan pembukaan Piala Dunia. Itu kan emang padat banget kan jadwalnya, dan kita lihat setiap 3 hari ada champion, ada Piala IPL atau EFL League ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin Arsenal, kan udah ngomongin Chelsea ya Mas Sabto ya. Sekarang kita ke komposisinya Arsenal nih. Kedatangan Gabriel Jesus
dan juga ada Saka ya di bagian depan itu sangat mengubah ritme permainan dari Arsenal. Tapi kalau misalnya kita lihat Gabriel Jesus lagi agak nurun nih. Pas main lama Liverpool bagus tuh, kurang ajar ya. Itu yang bikin Liverpool kalah juga Iya, kan. Iya, kalau gue pribadi ya, gue sempet yang agak skeptis ya dengan kedatangan Jesus. Maksud gue, ini pemain kan mulai menurun dari ketika di Piala Dunia Yes, 2018. Piala Dunia. Dia main di Piala Dunia 2018, Brasil, menjadi ya. uji tombak Brazil, menjadi satu-satunya uji tombak Brazil yang nggak mencetak gol Iya. di Piala Dunia itu. Lu bayangin pemain seperti Fred dari Brasil aja bisa mencetak gol, tapi dia nggak bisa mencetak gol. Ya pakar sepak bola di Brasil bilang mentalnya agak sedikit terganggu nih. Kenapa gue tidak bisa mencapai performa seperti itu? Di City kelihatan kan, mulai turun, Yes, mulai makanya turun. dijual. Akhirnya dia dipindah. Walaupun kebebasan yang dia dapat di Arsenal dari sisi bermain beda banget sama di City. Di City dia ngaku nggak punya kebebasan. Cuman gue lihat, lo harus lihat di long term, apakah dia akan sukses apa enggak. Mungkin di awal akan sukses dan kebukti di awal Di dia awal akan sukses, catat itu fans Arsenal ya. di awal dia sukses nyetak 5 gol ya Yes, dan assist juga. di beberapa pertandingan dan juga 6 assist. Ini kan cukup banyak ya untuk ukuran striker nyetak 6 assist. Cuman gue agak sedikit bertanya-tanya apakah dia bisa sustain sepanjang musim. Karena di City kan juga gitu. Awal musim dia bagus, sementara di akhir musim dia agak turun. Jadi emang balik lagi nih ke patternnya si Jesus sendiri. Ketika di awal musim dia tampil bagus, cuman belakangan agak mulai menurun. Dia cuman Atau Gabriel Jesus emang ikutin ritmenya Arsenal yang memang awal agak turun semua. Di awal ngegas. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Karena fans Arsenal ini bener-bener bangkit dari kubur ini. Benar. Banyak banget tiba-tiba fansnya, Jumawa. Sama kayak fans MU lah, beberapa tahun lalu. Gitu. Ya kan mumpung lagi peringkat lumayan gitu. daripada Cuman, peringkat 9. ketika dia berapa kali diistirahatin, Yes. ya harapannya bisa Kembali. comeback lagi gitu Ya. kan. Lu gas terus dia di beberapa pertandingan dan dia nggak bisa mencetak gol terus kan pasti keganggu juga ya. Ya. Sementara ketika dia dicadangin, masuk sebagai pemain pengganti, bisa kontribut walaupun bukan gol tapi dengan assist, itu kan bisa jaga kepercayaan diri dia juga. Jadi ya main games dari Arteta untuk mainin dia, istirahatin dia ya mungkin itu sebagai cara juga supaya dia bisa balik lagi ke performanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kedua tim antara Arsenal dan Chelsea, siapa yang akan main lebih ofensif, Mas Sabto? Ini pertanyaan bagus banget nih. Karena saya penasaran nih, karena kedua tim kan pasti kan sama-sama ingin menang ya, karena ingin mengunci tentunya 4 besar. Gimana itu? Kalau Arsenal kan tim yang menurut gua ya nggak kenal cara bertahan. Ini kan tim kan maunya nyerang mulu kan, lawan MU akhirnya kena kan. Betul. Ball possession terus pokoknya. Iya. Pokoknya terus, muter counter ke gua. Nah. Nah, itu ya Arsenal ya seperti itu gitu. Maksudnya daripada gua bertahan, gua mendingan kebobolan lah sambil gua menyerang. Karena memang mindsetnya dari Arteta, the more chances lo bikin, peluang lo semakin besar untuk menang, peluang lo untuk mencetak gol semakin besar, peluang lo untuk menang semakin besar. Walaupun defense-nya berantakan. Walaupun defense-nya ya berantakan banget juga enggak lah ya. Cuman kena counter agak sedikit bahaya juga gitu. Ya kalau gua ngeliat sih Arsenal walaupun tampil sebagai tim tamu ya dia tetap aja dia akan tampil nyerang, dia akan tampil dengan possession. Tim-tim terbaiknya juga akan gua rasakan dimainin setelah beberapa rotasi di midweek ya di Liga Eropa. Jadi ya gue ngeliat Arsenal akan tampil lebih nyerang, lebih ofensif dibandingkan Chelsea. Oke, berarti Chelsea akan parkir bus? Agak bertahan berarti ya. Karena parkir bus lah ya. Enggak parkir, karena Arsenal juga saat ini kan lagi dibayang-bayang City kan. City juga lagi ngejar terus buat beri peringkat pertama gitu. Walaupun emang gue berharap semoga imbang aja sih. Iya, supaya MU aman. Saya juga lah kalau kayak gitu. Bener juga. Saya juga lah kalau kayak gitu. Iya. Kita lihat dulu nanti 5 pertemuan terakhir dari Chelsea dan juga Arsenal di sini teman-teman. Kita lihat di sini April ya. Iya, dua kunjungan terakhir mereka ke Chelsea mereka menang loh. Yes, mereka menang. 4-2, 4-2 dan juga 1-0. Ini pertemuan 2 terakhir di kandangnya Chelsea ya. Iya. Kalau kita lihat head to head-nya juga Arsenal 4 kali menang berarti kan? Lebih menjanjikan ya? Iya. Lebih menjanjikan. Nah ini akankah data ini akan sama nih kurang lebih? Oh ini langsung pertanyaan inti nih. Akankah skornya hampir sama? Kalau firasat gua nih, kayaknya sih seri. Antara 2-2 atau 1-1. Ya aku juga semoga seri aja. Iya. Kalau tim-tim mediocre kayak kami Liverpool MU seri lah, tolonglah. Jadi enak lah kita ya ngejarnya ya. Lebih enak untuk Ubernya ya. Iya. Ya gue sih juga lebih condong ke seri sih. Iya. Lebih Kenapa? condong sebagai partai seri. Ya karena dari quality wise sama persis, dari cara set up play-nya satu defensif,
satu ofensif banget, satu tim yang bisa counter dengan bagus. Yes. Chelsea kita tahu gimana counternya begitu rapi, begitu cepat. Peluang untuk Chelsea cetak gol gede juga dari counter. Kita berapa kali lihat Arsenal kena counter, salah satu tadi gue sebut lawan MU kan. Mereka asik nyerang ternyata kebobolan. Jadi partai seri tapi dengan skor. Partai seri dengan skor, nggak 0-0 ya, Enggak Mas Sabto? 0-0. Bisa 1 sama, bisa 2 sama. Wah, Gua seru liat- nih. Seru. Lo, Sanski, seri? Nggak usah ngarepin gara-gara MU. Enggak, biarin satu sama. Satu sama dan gua pingin Aubameyang nyekor. Supaya selebrasi depan Arteta. Iya. Gua pingin gitu. Seru juga sih itu dulu dulu. si Bakayoko siapa tuh namanya? Bukan Saka. Iya. Bukan yang dari Arsenal ke City. Arsenal ke City Aduh, siapa yang ya? gondrong. Aduh gue lupa. Habis itu dia selebrasi di depan Oh, iya. City. Iya, Itunya iya. Arsenal. Aduh itu gila juga tuh. Biasalah kalau kayak gitu. Biasa ada sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Pengen Yang belum membuktikan. kelar, betul. Nah, kalau sekarang kita ngomongin target realistis nih. Sebelum kita menuju Piala Dunia nanti, Mas Sabto. Arsenal bakal juara IPL menurut Mas Sabto? Enggak. Kita minum dulu guys ya. Tinggal nunggu waktu turunnya aja berarti ini ya. Iya. Berarti kenapa ada enggaknya nih, Mas Sabto? Apakah dengan data 10 tahun terakhir yang awal musim aja? Iya karena kemenangan mereka pun dalam 8 pertandingan berturut-turut mereka menang tidak dengan meyakinkan juga. Tidak dengan main cantik mungkin? Tidak dengan ya mainnya cantik tapi tidak meyakinkan karena problem Arsenal masih gue lihat di midweek terakhir ya. Midweek. Masih finishing mereka jelek banget. Mereka create chance-nya banyak. End passing-nya menuju strikernya atau wingernya tidak pernah pas gitu. Ya. Kalau sundulan ketinggian dikit, bola ini terlalu depan jadi nggak pernah matang. Finishing-nya kurang. Finishing-nya jadi susah strikernya dan strikernya ketika mendapat peluang finishing-nya juga masih nggak optimal gitu. Dari 24 shots gitu mereka cuma cetak 1 atau 2 gol. Itu kan mubazir ya. sangat. bisa dibilang seperti itu. Sementara mereka bisa create chance yang begitu banyak dari banyak sisi. Cuman ya itu masalah mereka masih dari finishing. Gue belum melihat itu bisa diperbaiki Arteta sampai sekarang. Ya. Kecuali nanti ya setelah Piala Dunia mereka bisa berbenah ya mungkin menjadi poin penting bagi Arsenal. Cuman gue tetap lihat City sih. Maksudnya ini tim nggak ada Kalau dibandingkan sama semua tim kayaknya dia yang paling nggak punya masalah Iya, gitu, iya. paling proper, ke dalam Ada celah squad ya. oke, pelatih oke, manajemen oke, semua walaupun oke. kalah tapi kalahnya kekalahan terkalkulasi gitu Iya. ya. Kalah lawan Liverpool. Liverpool, Ya, nggak 3-2. apa-apa, gue udah sering kalah kok lawan Liverpool Iya. gitu kan. Nggak tiba-tiba Brentford Tapi juga, lawan kan? tapi lawan tim-tim yang cemen-cemen dia mereka pasti menang. Nggak tiba-tiba 4-0 Brentford kan. Sedih sih, memang sedih. Ya nggak usah dibahas lah ya. Nah, ya benar. Jadi kalau lo tanya lagi tadi Arsenal, gue cukup yakin mereka nggak akan juara. Tapi top 4? Top 4 bisa. Top 4 bisa. Top Oh, berarti four mereka ke masuk lah. UCL. Ya kalau top 4 berarti Arteta progres terus dari yang awalnya Oh, iya. nggak liga apapun, Iya. tiba-tiba Europa League, tiba-tiba UCL, UCL. naik terus berarti. Bener. Kalau Arsenal sih ya top 4 masuk lah. Masih bisa lah ya. Peringkat 4. Paling bawah. Peringkat 4 Kayaknya memang merosot lekat sekali, banget. memang lekat sekali dengan Arsenal ya 4 ya. Merosot banget kayaknya ini ya. Maksudnya dari 1 loh itu. Nah kalau Chelsea gimana? Chelsea-nya, Mas Sabto. Chelsea, gue ngeliat ya mereka progres terus ya. Mereka progres terus, pemainnya juga beberapa cedera tapi bisa tergantikan sehingga gue ngeliat peluang mereka masuk zona ECL juga cukup besar gitu ya. Yes. Kalau gue ngeliat ya mungkin City, Chelsea, Arsenal, satu lagi maunya Liverpool ya. Maunya sih Liverpool. Agak jauh, Tapi gimana jauh, kalau yang agak jauh gitu. Loh, MU bisa, MU. Taunya Newcastle. Waduh. Bener juga, iya. Tim ngeri yang juga. sangat super kaya itu. Benar. Walaupun Tottenham juga musim ini Tottenham ya. Satunya Tottenham. Wow. Tenggelam. Bisa ke UCL dan juga Ke kayaknya UCL. Tottenham juga jadi salah satu penantang juara sebenarnya. Walaupun memang kalau ngomongin Tottenham sih ya segitu-segitu Iya, aja terus sih. maksudnya tim yang di bawah Conte juga berubah juga kan. Benar. Maksudnya setelah terakhir ditinggal Nuno ya, ditinggal Nuno berantakan, tapi dia bisa ngubah di akhir musim kemarin. Musim ini memperbaiki beberapa tambahan pemain juga, Yes. langsung bisa nyetel. Artinya Tottenham tuh tim yang sangat sulit untuk dikalahkan ya. Walaupun lu ngeliat mainnya juga nggak terlalu menarik ya. Iya, Maksudnya biasa banget. Dan- yang penting hasil. Iya. Kalau Conte kan gitu kan. Benar. Yang penting hasil gue oke, hasil gue dapet 3 poin. Yes, itu yang Gua paling selalu penting. ada di papan atas. Jadi ya sangat mungkin Tottenham tuh masuk ke 3 besar. 3 besar, 4 besar. Terakhir kabarnya kan Son juga kena juga kan, Cedera cedera juga, juga. iya. Jadi Cedera ya, ya. emang banyak nih yang lagi kena cedera menuju ke Piala Piala Dunia. Dunia. Betul. Apalagi Korea Selatan kan lagi bagus-bagusnya. Ya itu kan emang Son FC kan, dia doang main ya. Jadi
Dia jadi ngomongin dia. Oke. Untuk 15 menit pertama nanti Mas Sabto, Chelsea versus Arsenal. Siapa yang nguasain? Yes. Arsenal sih. Yang 15 menit pertama ya. 15 menit pertama. 15. Dan mereka selalu tampil bagus di 45 menit bahkan. Arsenal tuh babak pertama selalu bagus banget. Apa semua peluang bisa mereka ini apa maksimalin, ciptain peluang terus-menerus gitu. Cuman kadang-kadang suka turun tuh di babak kedua. Jadi kita bicara konsistensi bukan hanya sepanjang musim ya. Yes. Sepanjang pertandingan aja babak keduanya suka turun tuh Arsenal. Jadi masalah Arsenal adalah di babak kedua gitu. Cuman di babak pertama gue cukup yakin bahwa mereka Arsenal yang akan megang kendali permainan. Oke. Kalau dari segi pemain yang perlu diwaspadai dari Arsenalnya dan juga dari Chelsea-nya, kira-kira siapa Mas Sabto? Kalau Arsenal, Jesus sih masih ya. Jesus. Saka atau Jesus? Saka juga Lagi berubah ya. Dari pemain yang tadinya nomor 6 yang langsung tiba-tiba doyannya cuma berantem di tengah gitu. Tapi sekarang dia lebih advance, lebih maju ke depan. Ternyata posisinya lebih bagus gitu ketika di belakangnya ada Partey. Ternyata dia masuk ke depan tuh nyetak gol juga. Ngasih peluang juga ke teman-temannya. Berada dalam kotak penalti di saat dibutuhkan gitu. Jadi emang ada perubahan dari permainan Saka. Jadi in way Saka wajib diwaspadai. Cuman kalau gue melihat secara overall pergerakannya yang susah dihentikan ya Gabriel Jesus. Ya walaupun golin apa enggak itu lain cerita gitu. Cuman dia sering buat ini sih di kotak penalti itu masalah aja. Benar. Kalau nggak kasih penalti, pergerakan dia untuk narik back itu kan dia cerdas banget ya. Ya, jadi kalau yang patut diwaspadai di Arsenal, Gabriel Jesus. Chelsea, Mas Sabto. Sementara Chelsea, Auba juga wajib diwaspadai. Cuman kalau ngeliat berapa pertandingan terakhir, masih belum terlalu menonjol ya. Iya, gue condong ke Sterling sih. Sterling tuh juga belakangan juga udah mulai naik lagi ya. Udah mulai klop lah ya mereka. Sempat turun, tapi belakangan dia tampil udah oke lagi. Jadi itu kan sama juga. Kecuali dia kalau misalnya dia dipasang di winger kiri ntar bingung lagi mainnya. Kalau di back kayaknya nggak golin dia. Kalau 3-5-2 susah kali gimana. Ya kalau gue sih ngeliatnya Sterling masih layak diwaspadai. Mason Mount oke juga ya, pergerakannya juga susah ditebak juga. Ya antara dua itu sih. Mason Mount dan juga Sterling ya. Oke, itu dia. Dan juga kalau kita tahu ini kan berarti derby London. Jadi kita tahu London itu kan banyak tim-timnya. Jadi London ini punya siapa sih sebenarnya? Siapa sebenarnya Mas Sabto? London Utara, London mana gitu. Apa justru punya Tottenham? Biru apa merah apa putih ya? Biru merah putih. Atau justru Crystal Palace. Merah putih juga tuh. Karena kan Crystal Palace juga lagi lumayan biru merah putih di situ. Dan juga kalau dilihat dari track record-nya kan Chelsea ini juga lagi di tengah, Arsenal yang lagi bagus, tapi Tottenham juga lagi lumayan ganas. Dan juga kalau dilihat dari track record lagi, ini para fans-fansnya ini masih nggak terlalu keras. Nggak sekeras fansnya Leeds United. Itu kan legenda itu. Legenda itu. Itu dari zaman dulu nggak sih? Iya, sangat Leeds United. Itu dia. Cukup keras ya. Dan juga Leeds United ini kan kelihatan banget tim yang sempat turun sekarang balik ke IPL lagi dan langsung kick and rush, langsung Inggris banget rasanya. Kevin Phillips di tengah kita tahu ya kan, dia kan kerasa banget tuh Inggrisnya cara mainnya dia. Ngobrak-ngabrik itu kan kemarin terakhir Liverpool. Nah, Liverpool diobrak-abrik. Sedih loh saya nonton itu gitu. Pokoknya banyak banget yang udah jadi korbannya si Leeds United. Betul. Ya, itu dia. Dan juga kita kayaknya harus ngeliat dulu nih, Leeds United nih akan lawan siapa aja di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Boleh. Nah nih, kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan selanjutnya, Leeds bakal ketemu sama si yang punya banyak duit, Newcastle. Terus juga akan ketemu sama si West Ham. Terus juga ada Aston Villa, lawan Brentford juga, Nottingham Forest. Kalau dilihat lawan-lawan 5 pertama nih nggak terlalu menyulitkan nampaknya ya. Baru nanti lawan MU. MU juga menyulitkan. Itu kan derby dong, harus jadi Inggris dong. Gimana? Menyulitkan. Itu lawannya Bournemouth dulu sih ya. Bournemouth dulu ya. Bournemouth dulu, lalu ketemu di FL Cup ketemu Wolves ya. Baru Tottenham tuh tanggal 12 sebelum mereka cabut ke Piala Dunia ya. Jadi abis itu baru pulang Boxing Day, ketemunya City tuh. Nah lumayan tuh, berat juga tuh. Lagi capek-capeknya, amit-amit ada yang cedera, langsung ketemu. Dari situ baru mereka ke Newcastle, ke West Ham gitu. Jadi lawan berikutnya Bournemouth, ya harusnya bisa menang ya. Lawan Bournemouth ya, walaupun kadang-kadang menyulitkan, tapi Leeds modalnya gede juga ya. Kemarin menang lawan Liverpool, cukup meyakinkan ya. Dari permainan juga oke. Jesse Marsch sebagai pelatih kayaknya sudah mulai akhirnya bisa gitu untuk naikin kembali Leeds.
mainnya udah oke lagi. Ya kita tahu mereka kehilangan Calvin Phillips itu kan kehilangan yang besar juga ya. Dia cabut ke City, jenderal di tengah yang tadinya nggak tergantikan gitu di Leeds, akhirnya cabut. Ya perlahan-lahan mereka sudah bisa keep up dengan hilangnya Calvin Phillips. Tapi dengan Rodrigo di depan ya gue cukup yakin sih si Leeds tuh sering membuat sulit ya pemain-pemain lawan. Iya, kayak tiba-tiba aja gitu ya masuk ke EPL terus nggak di papan bawah, tiba-tiba di papan tengah ngalahin tim-tim sekelas yang paling jago Liverpool. Ya, karena ketika mereka dipegang sama Marcelo Bielsa kan, ketika megang sama Bielsa di divisi Championship, mereka juara di divisi Championship dengan salah satu rekor tertinggi juga di Championship, dibawa sama Bielsa kan ke Premier League dengan seksi footballnya Bielsa lah ya. Kita tahu banyak pelatih yang mengidolai Bielsa dari gaya permainannya, terutama dari sisi ofensifnya dia. Tapi in way tim yang juga suka bertarung di tengah lapangan gitu, bukan terlalu elegan, tapi tim yang tampil selain elegan juga bisa keras. Nah itu yang campuran dari apa yang dihadiahi oleh Bielsa ya. Akhirnya dia cabut, Leeds agak mulai goyang, tapi sekarang udah sedikit-sedikit mulai naik ke atas sih. Pas lagi peringkatnya kan beda 1 tuh ya. Bournemouth sama Leeds. Bournemouth maksudnya. Bournemouth sama Leeds. Sementara Bournemouth di 3 pertandingan juga sama sekali belum nggak menang kan. Ya ini juga sebuah sinyal yang cukup positif ya buat Leeds untuk bisa comeback. Betul. Kita lihat di sini posisi 15 saat ini. Ya, dan itu kalau kita lihat si jadwalnya Leeds United. Dan juga kayaknya nih bakal banyak hiburan-hiburan Bang Pen, karena kalau kita lihat banyak pertandingan-pertandingan seru yang akan terjadi di weekend besok. Hiburan saya sih ngeliat MU kalah ya. Benar. Itu hiburan saya itu. Ya, saya sama Mas Sabto kayak. Kalau hiburan saya ngeliat Leeds menang lawan Liverpool. Iya. Itu hiburan kita semua lah ya. Itu cukup menghibur memang pertandingan. Kita lihat dulu jadwal pertandingan yang seru banget di minggu-minggu ini teman-teman. Akan ada ini dia Sanskui boleh? Ya. Match sebelum Piala Dunia bakal ada Bournemouth lawan Everton, lalu ada Brighton lawan Aston Villa, Fulham lawan MU. Fulham ini kan baru promosi, jadi harusnya ya MU bisa lah, dikit-dikit lah. Liverpool lawan Fulham enggak lah ya. Kita lihat ya nanti ya. Kalau belum nanti saya buat story juga di kandang Fulham itu. Terus Liverpool lawan Southampton. Ini akademinya Liverpool ya lawannya. Tapi teruntuk Southampton, gua kasih tahu, gua nanas taruh kulkas. Liverpool tuh kukira keras ternyata kertas. Lawan MU aja bisa kalah. Nggak apa-apa, Liverpool kan ini lawan akademinya dia. Kan sering ngambil pemain gitu. Kalau lo mau manajemen lo bagus kalah lah. Biar pemain lo tetap gue beli. Diambil terus ya. Itu. Terus selanjutnya ada Manchester City lawan Brentford, terus ada Newcastle lawan Chelsea, Nottingham Forest lawan Crystal Palace, Tottenham Hotspur lawan Leeds United. Ini seru juga nih. Seru pasti. Seru sekali. Tottenham lawan Leeds, terus West Ham lawan Leicester, terus Wolverhampton lawan Arsenal. Ya, itu ini, sebelum Piala Dunia. Terbagi cukup rata ya. Terbagi cukup rata. Big match terdekat. Dan kita lihat dulu big match terdekat dalam minggu-minggu ini teman-teman. Di 5 November 2022 akan ada Tottenham Hotspur versus Liverpool. Liverpool menang ya. 2 Januari 2023 ada Chelsea versus Manchester City. Sudah jelas, nggak usah dikasih tahu siapa yang menang. Benar. Ini cuma perkiraan aja. Ya. Nah, ini dia. Ini dia. 14 Januari 2023 Manchester is blue atau Manchester is red. Sudah pasti red kong. Masa blue. Tapi kok rednya kayak agak saya juga yakin sebenarnya. Rednya goyang gitu ya. Iya, kayak kurang yakin ada ini. Suaranya nggak bulat gitu. Tapi wajar kalau lawan City ya. Iya, Semua tim juga kayak gitu. Wajar. Serem banget ini tim soalnya. Di 23 Januari 2023 ya, di tahun depan ada Arsenal versus Manchester United. Wah, ini papan atas versus mediocre ya. Liverpool versus Chelsea lagi dan lagi akan terjadi apa ya? Final FA ya. Benar. Di sini dulu sih Liverpool yang menang. Sering Penalti. ya. Dan juga ada 4 Februari 2023 Manchester City versus Tottenham Hotspur. Ini big match terdekat dan juga nanti tentunya ada UCL ya, yang seru banget. Tapi boleh singgung UCL sedikit nggak nih Mas Sabto? Apa tuh? Tim yang menurut Mas Sabto nih lagi kuat-kuatnya. Bayern Munchen, PSG, Bayern Munchen, PSG, Madrid. Madrid tuh nggak pernah kalah di final. Iya. Sakitnya 2 kali saya nonton di GBK dan lain-lain. Ini tim kayak dibangun atau dibentuk buat juara champion sih. Ya lo bicara rekor paling banyak. Tapi lu bukan bicara dalam satu rentang gitu kan. Lu bicara tahun 50-an pernah kayak gitu. Awal 2000-an mereka juarain juga. 2010-an juara, 2020-an juara juga. Berarti kan dalam rentang panjang pemainnya ganti, pelatihnya ganti, tapi tetap bisa juara. Itu kan makanya dia mau buat ini kan piala tandingan kan. Sangkin menangnya terus kayak capek nih gue. Bosan menang mulu. Bahkan sampai
Piala tandingan. Bahasanya sampai gitu. Si Varane cabut ke MU, Iya, terus si Casemiro cabut, iya, tetap aja penggantinya bagus juga. Iya. Diganti Alaba, terus juga tengahnya sekarang bagus lagi. Ya emang sulit banget kalau ngomongin Real Madrid di si champion itu. Tapi tadi kayaknya agak kelewat sedikit Bang Apa Pen. tuh? Ini tadi kan kita ngebahas Leeds. Kalau dari Mas Sabto nih, Leeds kan sekarang masih 15. Tapi apakah Leeds ini nantinya bisa ke setidaknya 10 besar atau enggak? Iya, itu penting tuh buat mereka bertahan di IPL. 10 besar cukup optimistis juga sih ya. Ya walaupun ya lebih kalau dibandingin sama Palace sih gue lebih yakin Palace ya untuk bisa masuk 10 besar. Nah sekarang aja mereka ada di 10 ya. Yes. Benar. Tapi at the end of the season gue rasa Palace akan tetap berada di 10 besar. Ya Leeds mungkin tipis-tipis lah ya. Peringkat 11, 12 gitu yang paling realistis mereka. Cuman ya kalau mereka bisa perform kayak kemarin lawan Liverpool, paling nggak di laga-laga kandang lu bisa menangin pertandingan, ya who knows, siapa tahu mereka bisa masuk 10 besar. Iya, yang jelas bertahan di IPL musim Ya, depan. bertahan sih gue cukup yakin. Cukup yakin ya, karena kita lihat di bawahnya untuk tim Aston 3 Villa ke lagi bawah. goyang. Oh, Leicester City ya. Iya. Wow, Leicester. itu kaget loh City. Benar. Leicester City. Karena memang kalau dilihat dari season sebelumnya juga nggak terlalu jauh, tiba-tiba jomplang banget sekarang Jomplang banget. di season ini. 11 poin dari 13 pertandingan. Ya. Gila. Nah, Mas Sabto, kita sedang menuju ke Piala Dunia nih ya, yang lagi heboh-hebohnya. Ya. Tentunya sebelum kita mau nanya Mas Sabto siapa yang prediksi ya, siapa yang akan jadi juara, saya mau tanya dulu, tim kuda hitam yang akan banyak menantang tim-tim negara-negara besar di Piala Dunia siapa nih, menurut Mas Sabto? Kuda hitam, hitungannya gimana ya? Inggris kuda hitam nggak? Nggak. Itu kayaknya kuda apa ya? Kuda apa ya yang cocoknya? Kuda poni dia. Kuda poni ya. Dia kuat tapi Segini. segini aja Iya, gitu. bener. Sampai final sulit. Sulit, betul. Tim elit final sulit. Nah, itu. Kalau gue sih ngelihatnya mereka kuda hitam ya. Maksudnya kan yang bikin mereka rame menjadi unggulan tuh kan fansnya ya. Fansnya, fans medianya bikin mereka tuh kayaknya sebagai unggulan. Cuma secara kualitas sebetulnya masih kalah lah ya dibanding Jerman, Brasil, Argentina gitu. Cuman gue melihat mereka sebagai kuda hitam menurut gue ya. Yang bisa, yang mengejutkan juga 2018 mereka sampai semifinal. Euro kemarin mereka sampai final, siapa sih yang jagoin mereka gitu. Menurut gue sih mereka kuda hitam. Cuman kalau kuda hitam literally ya mungkin Senegal ya. Senegal tuh agak mengejutkan juga. Mane. Mane kemarin mereka bisa jadi juara Piala Afrika. Ngalahin Mereka Salah. Ngalahin Salah bener. Ngalahin Salah, lolos ke sini juga ngalahin Salah juga kan. Yes. Di playoff-nya mereka ngalahin juga. Ya sekarang menjadi tim Afrika yang gue rasa patut dipertimbangkan juga. Jadi kalau gue ngeliat kuda hitam, kalau dari Afrika ya mungkin Senegal ya. Yes. Kalau menurut gue. Senegal dan Inggris. Kalau dari Sanskui ada nggak? Kalau buat tim yang kuda hitam, menurut gua kalau kata orang-orang Bapen ya, Kalau kata orang. makan klepon, makan lumpia. Cakep. Nippon Cahaya Asia. Wih, Jepang gua. Jepang. Ya, apalagi Subasa nanti main sama Hyuga. Subasa sama Misaki berdua Betul, depan tuh, Misaki. sama Hyuga Bagus. juga. Iya, Bagus. kiper Wakabayashi kan. Nah, itu benar. Jangan nonton anime nih. Ya. Serius Jepang. Jepang gua Jepang. Tomiyasu dari Jepang. Tomiyasu dari Jepang. Lagi Kubo bagus-bagusnya. juga Jepang. Iya, makanya Jepang juga oke lah ya. Oke, Bisa, harusnya. bisa ya mengejutkan bisa lah. Walaupun ya. grupnya sulit sih. Sulit emang. Grupnya gak bakal kayaknya susah banget tapi Kalau gua Itali. nggak ada Itali. Jangan bahas yang nggak ada. Jangan bahas yang ada. Sorry. Nanti marah lagi fans-fans Iya. Juve dan Roma ya. Tapi Tapi kalau gua Balotelli belum kan? kalau gua jujur gua Belgia. Belgia. Gua doyan banget sama Kevin De Bruyne kan. Jadi ya mungkin Mereka dia masuk favorit kayaknya sebetulnya Iya. sih. Iya, Belgia pasti kalau itu udah favorit buat kuda Iya, hitam kalau ya. Belgia sih favorit sih. Kalau misalnya itu kan tadi kita ngomongin tim kuda hitam. Ya. Kalau menurut kita nih, mau nanya nih ke kita pemain muda yang akan bersinar di sambil diminum Udah, minum dulu Mas ya. Sabto. Karena ini pembahasan Iya. panas banget ya. Iya, silakan. Karena ini panas ini karena banyak fans-fans. Mungkin dia fansnya MU, mungkin dia dukungnya tim Inggris. Pada Mas Sabto gimana? Kalau muda, Mbappe masih muda nggak ya? Mbappe juga masih muda. Muda, ya? muda. Dia Muda terlalu sih. cepat bersinar ya. Iya, dia cepet banget. Cepet banget kesempatannya Cepet Bang. banget. Kalau gue sih ngelihatnya agak Pedri. Pedri. Pedrinya Spanyol, Oh. Pedrinya Barcelona. Itu pemain muda yang menurut gue layak untuk Kasih spotlight lebih ya. ya di spotlight lebih karena di usia yang segitu pengambilan keputusannya, gaya mainnya, ketenangannya, dribbling segala macem lah, semua atribut tuh udah dia miliki seolah-olah dia udah umur 23 tahun lah. Dewasa sebelum waktunya ya.
Jadi kalau suruh milih yang paling bersinar ya mungkin dia, Pedri dari Spanyol dan Jude Bellingham menurut gua sih. Jude Phil Bellingham. Foden, Jude Bellingham. Itu juga lagi gila banget. Bener-bener. Dan kayaknya bakal ke IPL nih kayaknya nih tahun depan tuh banyak Tarik banget. siapa nih kira-kira? Kayaknya Liverpool nih, Pan. Iya, karena saya udah tahu karena saya selalu membaca kalau ada kata Liverpool saya inget tuh. Kayaknya Jude Bellingham juga kalau dikasih kesempatan sama Gareth Southgate, gua rasa dia akan menjadi pemain yang bisa memecah kebuntuan gitu kan. Inggris kan sering kadang-kadang ketika buntu bingung tuh. Ntar Maguire lah taruh di depan gitu kan. Ntar kayak gitu lagi. Kalau pemain yang bisa untuk memecah kebuntuan ketika lo deadlock, ya Jude Bellingham salah satu jawaban gue sih. Jadi patut juga ditungguin. Ya. Dari Sanskrit ada nggak gue? Gue juga sepakat Jude Bellingham gue. Sama lagi gue dari Dortmund dia lagi soalnya pemain-pemain kayak Bellingham tuh belum tentu akan ada lagi beberapa tahun gitu kan. Kayak dia pemain yang unik gitu. Kayak Haaland kayak Bellingham kan jarang yang bisa kayak gitu. Mudah-mudahan ke Liverpool lah ya. Iya. Kayaknya sih pasti tuh. Kayaknya pasti sih. Kenapa Anda biasa aja dong? Mau ada siapa juga, nggak takut saya. Kan udah beli banyak deh. Tenang aja. Jadi saya ngomongin pemain Anda deh. Oh iya. Ini akan jadi laga terakhirnya Ronaldo dan juga Messi. Ini dua alien kalau kata Karim Benzema ya. Iya. Gimana nih? Akan terjadi final antara Portugal dan Argentina? Kita tidak tahu. Kalau itu akan jadi viral di mana-mana ya. Last chance untuk kedua player top nih. Ini kalau dua timnya bisa perform ya. Maksud gua kan Portugal sempat juara Nations League juga. Terus Argentina juara Copa America, artinya quality wise tim ini sudah punya kapasitas untuk menjadi juara. Dan ditambah lagi Portugal pernah juara Eropa juga. Artinya kan belum banyak berganti nih pemain-pemainnya, masih solid juga pemain-pemainnya. Sebetulnya kalau mereka nggak neko-neko lah, maksudnya nggak kalah lawan tim yang nggak perlu yang kayak gitu-gitu, bisa aja mereka bisa melaju ke ujung. Tapi kalau gua melihat antara Ronaldo sama Messi yang lebih berpeluang untuk bisa berprestasi sih kayaknya Messi. Ya. Bener. Messi dengan Argentina. Kok benernya kayak sedih gitu? Karena kalau dibandingin tim Portugal sekarang sama tim Argentina sekarang, lebih kuat Argentina harusnya dari segi timnya. Dan teman-teman lain tuh kayaknya gue rela mati nih demi Messi. Iya itu. Kalau Ronaldo kan dia rela mati untuk diri dia sendiri. Nah, teman-temannya belum tentu rela mati buat dia. Saya lihat beberapa video aja, nggak ngejudge ya. Saya nggak ngejudge ya teman-teman ya. Kalau Messi tuh kayaknya semua pemainnya tuh lagi support dia gimana caranya gue supaya Messi juara. Kemarin di Copa America terbukti kayak gitu kan. Kayaknya kita rela lah mati buat lu bisa juarain Piala Dunia. Dan ini akan menutup kontroversi siapa yang lebih baik antara Messi dan Maradona. Udahlah. Kalau ini udah kelar, kenapa Messi Maradona dong? Messi Ronaldo. Enggak, maksud gua si Argentinanya. Orang selalu bilang Messi masih kalah sama Maradona karena nggak juara Piala Dunia kan. Kalau ini bisa. Iya, kalau ini bisa Messi harus coba gol itu yang pakai tangan sekali. Mungkin ya. Kayak gitu Toto malah juara ya. Tapi kalau Messi sih kayaknya tapi epic sih kalau ketemu di final sih epic banget. Epic, itu viral karena kan laga terakhir dari keduanya ya. Betul. Prediksi laga semifinal 4 negara yang akan ada. Tunggu, gue lihat bagannya dulu nih. Silakan. Bagannya itu agak tricky juga nih. Benar. Apalagi grup-grup, ada grup-grup neraka juga. Ya. Kalau gue lihat di grup A ya, itu Belanda, Netherlands yang lolos. Juara grupnya ya. Grup B Inggris, grup C Argentina, grup D Prancis, grup E Jerman, terus Belgia, Brasil, Portugal. Nah A itu kan ketemu C, ketemu E, ketemu G. Berarti semifinalnya bisa Belanda, Argentina, Jerman, Brazil. Nah itu udah di skema lah ya, kurang lebih skemanya ya. Di kiri. Di kiri. Berarti Belanda, Argentina, Jerman, Brasil. Berarti itu yang salah satu harus rontok tuh kalau untuk ke final tuh. Berarti pertemuan Argentina Brasil tuh cuma di semifinal mentoknya tuh. Semifinal. Sementara di sisi sebelahnya Inggris, Perancis, Belgia, Portugal. Lebih enteng sih ya. Agak lebih enteng. Kalau kiri agak lebih serem ya. Gila Jerman, Brazil. Tapi bisa jadi chance bener ketemu Ronaldo Messi kalau dua-duanya lolos. Kalau dua-duanya lolos bisa tuh Argentina. Jadi kalau gue ngeliat di kirinya mungkin Argentina sama Brasil. Argentina Brazil. Semifinal yang di sini. Sementara di kanan Inggris siapa ya? Ini saya pertama kali ngeliat Mas Sabto agak berat nih untuk ngomong. Karena emang keras. Mas Sabto, it's coming home lah. Ayo, it's coming home bisa. Saya agak Inggris soalnya saya orangnya nih. Inggris bisa yuk. Inggris, Prancis, Belgia, Portugal.
berarti Inggris Prancis ketemu di perempat final berarti. Biasanya bisa Inggris Portugal. Iya, Inggris Portugal sih. Inggris Portugal. Karena Prancis lagi banyak banget badai cedera. Iya, Iya. badai. Wah, parah Walaupun banget. Mbappe lagi strong-strongnya ya. Pogba udah pasti cedera, nggak bisa Pogba main nggak juga. ada, Iya. Kante nggak ada, Kante tengahnya bolong juga. banget. Bolong. Prancis nggak yang Prancis 4 tahun yang lalu ya. Iya. Walaupun mereka tetap di bursa taruhan tuh mereka tetap nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 Brasil, nomor 2 Prancis, Prancis. nomor 3 Argentina. Kalau di bursa taruhan Kuat ya? di Eropa ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi ditanya Argentina Brasil di kiri, di kanannya antara Inggris Portugal atau Inggris Belgia sih. Wah. Gitu. Seru. Belgia juga, gue senang banget Juga sama Kevin sangat De sih. Bruyne dah. Nggak tahu kenapa itu Belgia juga ngejawab generasi juga emas, itu ya, kan? generasi emas ya, Iya. ngejawab juga. Sayangnya itu harusnya kemarin antara Euro terakhir itu udah Iya, terakhir. iya, harusnya. Euro Tapi kemarin sayang, kalau Udah, sampai udah Belgia kesempatan terakhir ya. Iya. Setelah itu ya udah turun pemain-pemain, udah kelewat tua lah Udah istilahnya. kelewat, udah kepotong generasi. pemain yang akan bersinar mungkin jadi MVP di Piala Dunia menurut Mas Sabto. Ya suspeknya sih masih ya Messi, Neymar, Mbappe. 3 pemain itu ya mungkin masih punya jadi kans gede lah untuk jadi, karena yang biasa kan yang paling menonjol di timnya gitu kan. Kalau kita bicara Jerman kan kolektif. ya, kolektif Iya. itu. Kita bicara Spanyol kolektif juga Ya, gitu. Cuman nggak ada yang satu sosok yang satu benar-benar sosok yang menonjol, powerful. tapi kalau di negara-negara ini kan Neymar luar biasa, Mbappe luar biasa sama si itu. Ya Vini juga, Tiga-tiganya Vini penyerang. juga Ini lagi lagi bagus tuh. PSG ya. Iya, tiga-tiganya. Si Vini juga lagi bagus tuh. Brazil Ini tuh depannya Brazil mereka ya. sampai bingung kayaknya mau Iya. taruh siapa karena Ada- depannya bagus semua Ada sekarang. 8 pemain yang bisa main semua Iya. gitu. Yang kepanggil Ya, nyari 3 gitu ya, susah. Brazil juga lagi bagus-bagusnya. Dari depannya susah banget dan Spanyol terakhir infonya David De Gea nggak dibawa katanya. Iya. David De Gea nggak boleh dibawa. Itu keputusan bagus sih. Iya, menurut saya. itu karena klubnya sih. Iya, lebih ke nggak perlu dari performa, nggak gue objektif Sansku. Yang dibawa Gue bukan kipernya- gara-gara kalau pendukung nggak salah Liverpool. kipernya tim Liga Inggris juga, cuma tim Iya. Liga Inggris kelas kelas Iya. bawah, kelas tengah. Brighton sama Brentford apa Iya, dua Brighton lagi sama ya? Brentford yang Iya. dibawa kipernya Brighton. Kalau- Bisa-bisanya. Kalau Brazil kan masih ya Alisson masih main lah. Masih main. Masih. Ganti kipernya. Ederson juga. Ederson juga. Ya supaya nggak cedera. Seenggaknya aja dibawa gitu lah, kayaknya. seenggaknya dibawa lah. Ini nggak dibawa dari 50 nama lagi Mas. Iya, Dari tim 50 pertama nama tuh gitu. bener aja. 50 loh Sansku, coba ganti kiper lah. Kalau lu ganti klub favorit lah. Pertanyaan terakhir nih untuk Ya. Mas Sabto dan juga kita semua yang ada di sini ya. Yang akan jadi juara prediksi kita Piala Dunia 2024. 2022. Brasil Argentina. Kayaknya pemenang semifinal antara Brasil Argentina. Kan tuh semifinal tuh ketemunya Yes. Brasil Argentina. Yang Pemenang menang itu, itu akan juara kalau menurut gue. Brazil atau Argentina? Siapa di kita dulu siapa nih? Mau siapa nih? Gue gara-gara dengerin data dari Mas Sabto, goyang gua. Iya. Gua tadinya udah mau Inggris loh. Iya, gua juga Gua tuh mau. udah wah, it's coming home nih. It's coming home. Football Akhirnya ya. is coming home. Setelah semifinal, final, Iya, juara. harusnya sekarang ya kan gitu kan dari Momennya semifinal. lah, momen ini. Kemarin udah final Euro, sekarang harusnya juara nih karena kan juga istilahnya lagi generasi emas. Iya. Inggris sih emas terus sih. Emang sih kalau di media Inggris generasi emas terus. Emas. Walaupun emang mentok di situ-situ aja. Kalau lo Sanskuy Jadi Brazil saya. Gua jadi Brazil sekarang. Siapa Bang Pen? Kayak gini nih. Iya. Harusnya gue nanya gue dulu yang jawab ya. Nah, kan? Sebelum Jadi Mas Sabto diambil masuk, gua, kan? Karena datanya Mas Sabto nih kuat banget gitu. Brazil lagi gila-gilanya kan. Apalagi Lagi. bingung gitu mau naruh siapa lagi. Ya gitu. paling nar top skornya Fred lah. Iya. Tim dia lagi. Kalau gua masih bertahan dengan Belgia. Belgia. Generasi masa gue masih ngeliat Kevin De Bruyne masih ganas-ganasnya di City. Ya. Ya mungkin lah bisa jadi juara, walaupun sulit ya. Ya. Tapi kalau di- depannya coba Lukaku. Ya, itu dia tuh masalah depannya. Tapi Iya. Brazil sih juga bisa. Antara Brazil atau Belgia lah. Ya. Tapi kalau misalnya mau ditunggu-tunggu ya, pengennya sih Portugal dan Argentina ketemu di final. Jadi ini laga terakhir gitu loh. Dan bagiannya support sebenarnya. Iya, jadi kan nanti pendukung Messi sama Ronaldo kan bisa adu chance tuh. Iya. Wah, itu akan membuktikan siapa yang lebih hebat. Betul, betul. Tim Messi apa tim? Nggak usah nanya lah. Ya, pakai ditanya. Ronaldo. Oke, tambah kita sudah berada di penghujung acara di program terbaru dari SBO Top. Buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kecerahan untuk kita semua mengenai sepak bola yang ada di dunia. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama, Bang Ben. Thank you, Thank you, Sansku. Sansku. Thank you, Mas Sabto. Siap. Sehat-sehat untuk kita semua. Thank you, Terima Bang Ben. kasih banyak teman-teman SBO Top. Bye-bye.